bata Jehovah na sumurung sia saluhut roha imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amang inang ruasna ni holongan ni Tuhata Yesus Kristus turpung ni jamita ni sadarion ima nata surat di buku Yesaya 45 ayat 1 ayat 7. Buku Yesaya ayat bidu 45 ayat 1 ayat 7 alai hujahma 1 ayat 8 ala ido sada perikop di buku Yesaya 45. Hujahma jala ta paihut ma bagasa rohat tabe. Songonod do hatani Jehovah tuna miniahana tu sisirus. Nahutiop di tangan nasiamun papatuhon akabang suparbego di jolona. Jala makarhari si jata sa goting ni akaraja mengukap di jolona akapitu dohot bahal unang hicu didapot. Au mardalan di jolom jala pahornopot aka betul-betul ropu hakuma akapitu tobaga jala segaku aka sordak bosi. Jala leonokuma diho arta akana di haholomot dohot homitan akana tinabunihon asa tadaho au do Jehovah debatani Israel nama jou goarmu alani Jakob naposoki dohot alani Israel nahupiliti ubah nahu jou ho di goarmu pola marsahala goarmu ubah tagat so tadaho do peau au do Jehovah jaladang adong be debata dukon yau ho sido ho taga soy tadaho do peau asai tadahalak akan asian habicara dohot sian hasudutan nasoadong debata dukon yau au do Jehovah jala dukon yau dangadong au si jadi hati urot dohot si topa haolomon si baen hadameot dohot si topa hamakoan au do Jehovah si baen saluhut naing manetehi mahamu akka langit sia gijang jala diusehon akka obun maudan hatigoran buha matanoo jala diparbuehon hatuao dohot hatigoran rap martubur mai au Jehovah do sitopasa ido sahatna horas madita inama macailas roha parjolo pada daun majo diriku ia guarhu bicar pakpahan Padita KBP tugas di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta Manang STT Jakarta jala Hamido Sonari ketua Manang rektor di STFT Jakarta macailas roha sastongna najolo piga hali sangat doa hamiro tu garejaton garejani Tuhanon AKBP Cibubur tiki amang Padita Rusman Hariaja Bapai gaya Padita resort ison jala sonari macalas roha laboy musai pajupang dohot amang natua Padita SH Matupang pajupang musai dohot amang preses tambah pajupang musai dohot amang Padita resort amang Sitorus tari desenon jala Bang Kris Vandoli oman nama na jojot hami makatai dohot inak Padita Ririn Macaelas roha la sadario radok tolu pestata na parjolo pesta ulang tahun 4 tahun garejata na paduahon pesta gotilo jalan apa toluhon pesta puncak tahun profesional 2020 Kami tinggal di bagasan kompleks STFT Jakarta mana STT Jakarta ruas ni AKBP Menteng nahualap dorta pardede jala dua do anak dihami na syakangan umur 10 tahun nomor nasyapudan umur hampir 30 tahun jadi maca las roha inamang dukoni songona hampir sarupa do umur ni gereja dot umurhu au 40 tolu garejata 44 jala jonok do hari ulang tahun
tanggal saja do hita tay 14 do 14 Oktober kami 12. Jadi tong dodoho tahu merayakan ulang tahun sadarion di ulang tahun di Garijata. Jala ina amang molo adong tikimuna mampir di daerah Jakarta Pusat, mana adong di hita sonari fungsionaris partai na ikon ro mendaftar tu KPU, ba mampir hamu di Jalan Proklamasi ala Jonok doseni, moloro hamu para DP idahan alas .ax sitio asal maro hamu sebelum pukul 4 ala hola 1 pukul 4 do kantin nami buka. Melodung salpu pukul 4 babuah kamu si panganot tu hami. Adong muse sadanari namang nahuala buru pardede ale bapak sestongna bapak lebih terkenal do bapak saya tahu bapak almarhum Mukhtar Pakpahan. Imana jolo tokoh guru auma anak siakangan nah padita. Jadi memang berbeda arah do hami nasida tu politik hami tu politik surgo ibana tu politik portibion. Jala omak baru marpaung nahuala baru pardede omak baru marpaung inang simatua baru nabi tupulu. Jadi holan simangucong nama naso adong isi atsugari adong iso simangucong maranako marianako marboru hira-hira umur tolu tu 10 tahun makatay mahitan non asa bohi taatur tujulannya arion asa gok dihami sude guru bere sonak malela ima dihami horas madita sude inamang turpung nijamita sadarion ima judul Tuhan sumber keselamatan. Boy next inti sahalinari next intina sastongna adonggo di ayat next sahalinari intina sastongna adonggo di ayat on di ayat di ayat 5 dohon ono tari dadu kan ayat 5 dohon ono au do Jahoba jaladang adong be debata dukon yau uhoho si doho tagan so ditadaho do peau. Jadi sestong nai namang nanaeng icari tahu turpuk tahun adonggo pangurupio sia debata marhite jolma naso porsea di ibana. Adonggo pangurupio ni debata tu bangso Israel marhite jolma manang raja Kores naso porsea di ibana. Jadi omma hira-hira inti ni jamita sadarion next salinari next ina amang mulu martangiang kita boy do tatanda sia dia do haroroni pangurupion di debata tu hita mulu martangiang kita ya kita bisa sering langsung mengenal sia dia do ro pangurupion di debata ala tatangyakod do pangidotai isarana Hana, ketika Hana berdoa teki martangiang Hana tu debata di bagas joro ni debata dia berdoa di situ memohon agar dapat seorang anak. Maka ketika pertolongan itu datang, Hana tahu persis bahwa anaknya datang dari Tuhan. Anaknya diberikan oleh Tuhan karena dia berdoa kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang inamang tergantung juga doa ini kepada perasaan yang berdoa dan yang memberi pertolongan. Next. Jadi saya pernah waktu ayah next sebelum ayah saya almarhum, sebelum dia meninggal dunia, kami berobat, dia sakit kanker ini Amang. Jadi kami berobat ke Pineng. Dan waktu berobat di situ, masih ada dokter di sian Inggris. Jadi dokter Rodang Kristen. Dokter Ron buang dohonon nate biasa mah mau lo halak Inggris dan apalah porsia Tuhan tu debata ateis imakan manang humanis. Jadi dia tidak percaya pada Tuhan. Jadi kiro hami oma parjolo sahali adong pengumuman nahona cancer do amangon ini kan. Jadi roham itu ipareso ibana periksa jala di scan jala iban sude
Jalai paboy ba nama na cancer don. Tangis mau mak tiki, tangis mau mak. Au holan hamina tulu do si. Alin na iba nama songonon. Dokter on dak perset di Tuhan. Ido iba na unang pola mabiar hamu inang ay boydo malumon. Marhite tenaga medis na semakin canggih inna. Marhite tenaga medis na semakin canggih. Omak ngatangis tiki mulak kami itu Jakarta martangi yang kami jala ta huduti kami ma aka pengobatan jala sangado malu menurut inang amang siad dia do pangurupioni siad dokteri do manang siad debata siad debata do kan ale molo menurut dokteri siad dia do pangurupioni. Next, adong muse sada nari cerita inang amang. Adalah seorang pengemis, dia berdoa dia. Tuhan tolong aku, kasih makan Tuhan urupi jawab. Berdoa dia, lalu datang seorang yang tidak percaya Tuhan, ibaratnya nama iparek keliba nama inangon. Ala saya martangyangi, ala adong ro pangurupio sedebatakan itu saya martangyangi bana Tuhan tolong aku Tuhan tolong aku. Tapi nggak ada makanan, nggak ada yang ngasih. Lalu datang orang yang nggak percaya ini, dia sambil ketawa, iparek kelibana, sambil dia ejek, lalu dia kasih makanan. Ini makanan, ini dari aku, bukan dari Tuhanmu. Nggak ada Tuhanmu, akunya yang ada. Siad dia doro si panganoni. Siad Tuhan do manang sian naso porseon. Hai nama persis begitulah susahnya. Sahalinari adong muse cerita terakhir inamang. Kalau dalam cerita ibu ini pasti bilang yang menolong dia Tuhan. Pasti tuh. Karena dia berdoa ke Tuhan. Meskipun pertolongan datang dari orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya ini akan menertawakan dia lalu bilang, bukan Tuhan yang menolong kamu, saya yang tolong. Saya yang tolong. Jadi ini ceritanya yang ditolong ini berdoa lalu tahu bahwa Tuhan yang menolong dia, kan gitu ya. Alehama mesti salinari nangama. Kadung masalah salah ama kritis di bolada tika Omar sekolah isi jala sangat do kami gawi padita isi di gereja Kristen Indonesia Nederland sangat do gawi padita isi anong masalah ama opung sekarat umur 70 tahun ra mar telepot boruna to kami tu gereja urupi jo tangiakot jo bojo ibagas tangiang alangah kritis borhat mami tu ICU di Bulada, semua alat-alat sudah bunyi ya, inamang, udah betul-betul dia hanya bisa buka mata, tidak bisa bicara lagi dan hanya bisa memberi kode lewat matanya. Gitu. Kritis. Bapak ini rupanya nggak percaya Tuhan juga. Ale songonima halak Bulada kan ngahya tardidi ale dang be porsea di Tuhata gitu. Sudah pernah dibaptis dia, dulu mungkin warga gereja waktu kecil, lalu sudah tua nggak percaya Tuhan lagi, nggak pernah ke gereja. Lalu kami berdoa utangnya kos kami masih kan, berdoa, nangis dia, nangis. Lalu kami bilang kalau amang sembuh, dang amang ate ala dang halak kita lek, ima translate hira-hira. Molo malum hamu amang. Baru hamu tu gereja niku berarti malum hamu sedebat tadi panguruponnya. Kami doakan dalam hati sih nggak yakin lagi sembuh amang ini karena sudah kritis. Ternyata 2 bulan kemudian sembuh dia. Nah jeleknya bapak ini tidak ke gereja. Dia bilang oh sembuh ya karena pengobatan dunia modern.
Jadi do pangurupio tu ibana. Sa debatah do manang sian dokter. Jadi itu inamang ternyata sulit juga untuk mengatakan bahwa ini adalah pertolongan yang datang dari Tuhan, terutama kalau pertolongan itu datang dari tempat yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi kita yang mendoakannya, bagi kita yang meminta, pertolongan itu, pertolongan Tuhan bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang tidak percaya kepada kita. Next. Jadi namang turpuk ni jabi nasadaran oma tiki ro Nabi Yesaya tu bangsa Israel nadong di tengah-tengah pembuangan. Jadi waktu itu namang ada dua kerajaan Israel. Israel dibagi dua. Israel utara, ibu kotanya Samaria. Israel selatan atau disebut Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nabi Yesaya bicara kepada kerajaan Yehuda. Jadi sebetulnya namang kalau disebut Samaria itu orang Israel juga, keturunan Yakub. Ada 10 suku yang ada di suku Samaria, yaitu semua suku kecuali Benyamin dan Yehuda. Hanya Benyamin dan Yehuda yang ada di kerajaan Yehuda, makanya jadi Yahudi. Yehuda, Yahudi. Dan kemudian suku Lewi dibagi dua, ada di Yehuda dan ada di Samaria. Nah, dalam perpecahan ini agak beda, boleh next, agak beda dosanya Yehuda dengan dosanya Samaria, agak berbeda. Kalau Samaria itu dosanya lebih banyak kawin campur dengan bangsa lain, sehingga dia tidak murni lagi percaya kepada Tuhan dan sudah banyak menyembah Tuhan yang lain. Nah, bedanya bangsa Yehuda lebih banyak percaya sama Tuhan tapi korupsi, menindas rakyat, tidak adil. Jadi dia tetap menyembah Tuhan tapi berlaku tidak adil. Sehingga boleh next, dua kali, sekali lagi. Ya, sekali lagi emang. Sehingga Tuhan kemudian menghukum mereka. Jadi Yesaya 2 sampai 34 itu isinya tentang kamu akan saya hukum. Kamu akan saya buang ke tanah pembuangan. Lalu dibuanglah bangsa Israel. Lalu Yesaya 40 sampai 66 adalah ketika bangsa Israel ada di tanah pembuangan. Jadi ketika masih belum dihukum, Yesaya bilang kamu akan dihukum, lalu betul dihukum, lalu ketika sudah sedang dihukum, lalu Yesaya bilang kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Next. Nah, pergumulan bangsa Israel adalah kalau memang Allah itu berkuasa, molo debata dodongata buasa gabe songonon kita. Kalau Tuhan itu adalah teman kita, kenapa kita dibuang ke bangsa lain? Puasa gak bisa ngonon kita. Apa porsea kita tuh Tuhan. Karena itu banyak sekali perjalanan hidup bangsa Israel ini ketika dia di tanah pembuangan madele, tangis, madele, puasa gak bisa ngonon Tuhan. Dungi Roma kata penghiburan dari Tuhan tentang pemulihan mereka. Next, di Yesaya 40 tolu adong satu opat hali dok tuata debata unang homa biar. Tapi ini namang harus kita ingat dikatakan kepada orang yang sedang dibuang, sedang sakit, sedang susah. Jangan takut. Tapi ini bukan kepada orang yang sedang senang, tapi justru yang sedang menderita. Next, hidup benar hidup tuata debata audona parjolo, audona terakhir. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dan kemudian Allah mengatakan next, saya akan menggunakan Kores, Sirus. Next. Jadi Amanginang kalau lihat peta ini, yang atas itu Israel Utara, ibu kotanya Samaria, yang bawah Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Bangsa Babel dan Asyur yang menjajah Yehuda dan Samaria itu dekat dari situ, lihat ya sebelahnya kerajaan itu. Tapi bangsa Persia ada sekarang di negara Iran. Kalau sekarang Iran namanya. Bangsa Persia inilah kekuasaannya Raja Kores.
lebih jauh lagi dia ke sana. Jadi bangsa Persia akan menjajah bangsa Babel dan Asyur, lalu menyelamat, dan karena dia jajah bangsa Babel dan Asyur, selamatlah Israel. Sama seperti ketika Amerika mengalahkan Jepang, jadi kita yang selamat. Bukan karena Jepangnya kalah oleh kita, tapi karena Jepang kalah oleh lawannya. Karena Jepang kalah, kita jadi selamat. Seperti itu kira-kira yang terjadi dengan bangsa Israel. Allah menggunakan Raja Kores yang kemudian, boleh next, akan menguasai hampir seluruh daerah Timur Tengah dengan kerajaan Persianya. Termasuk bangsa Babel dan Asyur akan kalah. Sehingga ketika Raja Israel pernah takut, jadi Raja Samaria pernah takut, bukannya minta ampun sama Tuhan, dia malah minta tolong ke Mesir. Lalu Tuhan lebih marah lagi nanti. Nah karena itu Inamang, kalau Inamang pernah agak suka nonton sejarah atau nonton film, boleh next. Kalau pernah anak-anak muda nonton 300 gitu ya, 300 kalau pernah nonton Sparta. Bangsa Sparta itu dulu melawan Xerxes yang adalah keturunan Raja Kores. Ini film lah, kalau Amang Ina nggak pernah nonton berarti agak susah saya jelaskan. Ita dahmu do filmon tolu ratus judulnya 300 down dak ya nggak mau lon patakason. Jadi namang next nubuat Nabi Yesaya ini tentang pertolongan dari Raja Kores akan terpenuhi di zaman Nabi Ezra. Jadi dok au neng hujau si Kores raja di Persia ro mangurupi hamu, ro mangurupi bangsa Israel, ale dang gonop do peisi ala not paimahon tikina tu sahat tu tikini Nabi Ezra. Next, itu sebabnya Yesaya 45 adalah tentang kemenangan Kores Sirus yang dituntun Tuhan meskipun dia tidak percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa ya. Di ayat 45, di pasal 45 ayat 5 dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Next, makanya kemudian di pasal yang sama di ayat 20 dan 21 dikatakan, ingat nanti kamu ditolong meskipun itu orang asing yang menolongmu, itu aku yang tolong. Oke? Jadi Tuhan bilang sama bangsa Israel, ingat nanti orang lain yang datang tolong, ale aude. Unang ho gawe porsia tu nasida. Ala ro pangurupeo sen nasida, jadi dok rohamuna ibana do nama rupiah daong dan ibana au do ina tuh debata. Nah ini nama tentu boleh next. Ini tentu harus kita ingat, terutama karena dari pasal 1 dikatakan Tuhan berkata kepada Kores, orang yang kuurapi. Jadi Tuhan bisa memakai orang yang tidak percaya kepada Dia. Ini luar biasa ini. Kita kira kita hanya mendapat pertolongan dari hamba-hamba Tuhan, tapi ternyata orang tidak percaya pun dijadikan hambanya oleh Tuhan. Bahkan sampai di akhirnya Kores tidak percaya kepada Allah. Sampai di akhirnya Kores tidak percaya kepada Allah. Karena itu next, apa pesan buat kita? Yang pertama, Allah bisa menolong kita melalui tangan yang tidak kita duga, bahkan dari orang yang tidak kita sangka. Inangama ngau 44 tahun gareja ni Tuhano, hurian ni Tuhano. 44 tahun, pasti adonggo pangurupion naro sian luar ni ruas AKBP Cibubur. Ison adong motor Grand Prize. Itu kan, saya ni saya dona mang. Saya ruas tado, manang sponsor. Sponsor marhite ruas lo. Pribadi ruas. Adong go tiket pesawat pulang pergi si langit, adong go.
Biasa ada grand prize solan motor do ada sih. Asa doho tiba deba. Sih. Oh, sepeda listrik. Wah, ini buat yang malas menggenjot sepeda nih di sepeda listrik. Sih. Oh, sudah kipas angin memang macam perlu do kipas angin sonari inang. Kami di kampus SD Jakarta jojot do berek kami pangrupina Tuhan sia jolma nasopor sea tu debatan. Alai bagasa rohanami boto hami do harorwani pangrupion di Tuhani. Tonggoi siat tuhatta. Nah karena itu inamang next. Inamang kalau inamang lihat hidup kita ini, bayangkan terutama HKBP Cibubur ini, HKBP Cibubur akan semakin berkembang inamang. Karena tidak ada lagi orang yang tinggal di daerah Menteng. Semua orang tinggal di sini. Semua anak-anak ruasnya HKBP Menteng adunggu piga-piga nah bertempat tinggal di daerah Cibubur. Mungkin nanti kalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, dia akan pindah ke HKBP Cibubur ini. Kenapa? Ya ngapain capek-capek ke Menteng? 1 jam perjalanan kalau di sini ada gereja yang lebih dekat. Cibubur akan menjadi daerah yang berkembang. Dan karena itu dalam usia 44 tahun seperti tadi kata sambutan, HKBP Cibubur harusnya siap lari kencang. Apa artinya lari kencang? Jangan cuma berpikir di dalam saja, tapi jadilah saluran pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Orang-orang di luar sana boleh tidak percaya bahwa itu Tuhan yang menolong mereka, tapi kita tahu persis pertolongan buat mereka datang dari Tuhan yang menolong kita. Karena kita sudah lebih dulu diberkati Tuhan dengan berbagai berkat. Amang inang begitu sering kita ditolong orang. Bayangkan, coba ingat sebuah periode dalam hidup kita ketika kita paling susah dan Tuhan menolong kita dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Disitulah Tuhan bekerja. Dari jalan yang tidak pernah kita duga sama sekali. Disitulah Tuhan bekerja. Karena kadang-kadang jangan juga kita sampai mengharap pertolongan yang luar biasa, yang spektakuler. Ada cerita yang nama seorang yang percaya pada Tuhan, berdoa atau saya terus ibarat martangiai. Songon sada padita mah dok. Martangnya terus. Dungi Roma banjir. Nakumai bana tu lantai 2. Laptibo aikon. Saya martangiangi mai bana. Roma kapal. Saya ada. Pak, naik Pak. Air akan semakin tinggi. Ahin naik bana. Tidak, saya akan tunggu pertolongan Tuhan. Ini kan? Tidak, saya percaya pertolongan Tuhan. Oke. Lama kapal. Laptibo mah nakuk mai bana tu gijang di atap di genteng. Roma helikopter. Pak, naik Pak. Air semakin tinggi. Dungin naik bana. Tidak, saya tunggu pertolongan Tuhan. Ini naik bana. Dungi mate mai bana. Ketemu dia sama Tuhan. Ditanya oleh Tuhan, Tuhan, kenapa kau biarkan aku mati Tuhan? Inna kan? Inna Tuhan mah sudah kukirim 1 kapal dan 1 helikopter, tapi nggak naik juga kau, ya matilah kau. Jadi kadang-kadang ini kita menunggu pertolongan spektakuler, padahal pertolongan ada di depan mata. Dan kita gereja bisa dipakai untuk menjadi sarana pertolongan Tuhan. Nah ini memang menjadi suatu yang tidak kita duga-duga. Next, di luar negeri saya bisa cerita di beberapa negara Eropa, memang ini agak beda ya, agak beda sama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini otopsi aja nggak boleh ya kan? Jessica Mirna masih ingat nih Amang Enang? Otopsi, dang be, karena sedang naik lagi kasusnya ya kan? Oh. Tapi di Indonesia katanya kemarin saya tonton itu otopsi tidak boleh karena keluarga keberatan kalau jenazah dan lain sebagainya, tidak boleh diapa-apakan jenazah gitu kan. Tapi kalau di luar negeri waktu saya tinggal di sana
Saya sempat dapat kartu donor, jadi dikirim kartu donor karena sudah lama tinggal, kirim kartu donor. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia menjadi donor ABCD, organnya masing-masing, jantung, mata, dan lain sebagainya, kalau Anda meninggal? Gitu kan? Jadi memang kalau di sana orang kecelakaan misalnya, kecelakaan lalu meninggal di tempat, yang pertama kali dilihat adalah kartu donornya. Ada nggak kartu donor? Kalau dia donor, langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera diproses donornya. Jadi misalnya donor mata, dia meninggal kecelakaan, dibawa ke rumah sakit langsung diproses supaya dia bisa matanya diselamatkan, lalu diberikan kepada orang yang menanti mata lain. Saya ingat betul karena satu ruas nami tiki di Pelada sedang gabe pasien jantung, paimahon donor jantung. Jadi donor jantung ini menanti-nantilah kerjanya, setiap saat bisa ditelepon karena akan ada yang misalnya donornya kemudian menjadi tersedia. Itu artinya bahwa ada orang yang akan menjadi penolong kita meskipun kita tidak tahu ada yang berkorban untuk kita. Jadi inilah yang artinya bahwa seorang bisa menjadi penolong meskipun yang ditolongnya tidak tahu. Tapi kita meyakini bahwa segala sesuatu berjalan dari Tuhan. Next. Dan karena itu pesan buat kita juga yang nomor 2 adalah waktu Allah menolong dan membawa keadilan tidak bisa kita paksa. Tapi Tuhan akan menolong kita melalui jalannya. Dan baik-baik ina amang tabereng ma unang pola ragu hita maloro pangurupeo sia debata unang pola ragu behita sia debata doi. Sepatah dong go keraguan di hita, itu bukan dari Tuhan. Itu makanya next nomor 3, dia kira kadang-kadang kalau dukun yang menolong, kira dari dukun. Inang amang. Dan ternyata inang amang di zaman tahun 2023 ini di Jakarta yang saya kira harusnya hal-hal seperti ini sudah lewat, ternyata masih ada juga yang lebih percaya pada pertolongan di luar Tuhan karena dia pikir itu yang menolong dia. Tidak, inama. Pertolongan yang sesungguhnya hanya berasal dari Allah. Allah bisa menggunakan orang yang tidak percaya untuk menolong kita. Karena itu selamat ulang tahun HKBP Cibubur ke-44. Teruslah berlari. 44 ini adalah usia puncak karir. Ya, sedang menanjaklah ke puncak karir. 50 makin terus, 60 harusnya makin semangat, 70 jadi berkat. HKBP Cibubur selamat juga menjalani pesta Gotilon sebagai ungkapan syukur kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya lihat banyak inang di sini yang sudah bersanggul sejak tadi malam, luar biasa. Itu kan inang sian nabodari do manang nasogotan. Memang hola dua pilihan kan itu inang, mau sian nabodari berarti tidur tegak kan itu. Mau sian nasogotan bangun pagi. Luar biasa. Itulah sukacita kita karena kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, karena ketika bersyukur, apapun pertolongan kita, pertolongan yang diberikan Tuhan pada kita, yakinlah dari manapun datangnya Tuhan yang menolong kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dalam berbagai pergumulan kita ke depan. Amin. Martang yang Mahita.